Assalamualaikum guys, hai, welcome back to my YouTube channel. Walaupun harga bawang lagi naik dan mahal, tapi beberapa makanan memang harus menggunakan bawang merah goreng. Jadi mau nggak mau pasti akan bikin. Nah, daripada beli, mending bikin sendiri, rasanya jauh lebih enak dan yang pasti lebih hemat. Jadi di sini saya mau bikin bawang goreng, sekalian saya mau kasih tips gimana membuat bawang goreng yang renyah, awet dan juga tahan lama, anti melempem. Jadi pada saat nanti bawang murah bisa langsung bikin stok bawang goreng yang banyak. Langsung aja gimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan bawang merah kupas, saya beli sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Tanpa dicuci terlebih dahulu langsung aja. Nah, sekalian saya mau tunjukin alat untuk mengiris bawang yang akan saya pakai. Saya gunakan parutan serbaguna ini. Teman-teman dan bunda-bunda semua yang mau samaan, nanti saya kasih linknya di bawah. Silahkan teman-teman cek dan jangan lupa untuk beli. Mata pisaunya pun juga banyak, tergantung mau bikin apa. Ada 6 mata pisau dan juga bisa ditaruh di bagian bawah seperti ini. Lebih gampang dan mudah banget daripada mengiris bawangnya manual, nanti akhirnya tebal tipisnya ukurannya nggak sama. Jadi mending pakai alat satu ini, parutan serbaguna. Bisa untuk mengiris bawang merah ataupun memarut wortel dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan aja mata pisaunya dengan kebutuhan yang mau digunakan. Nah, sebagai pengamannya, supaya tidak terkena jari atau tangan, ini ada wadah pengaman. Jadi langsung saja saya tunjukin. Bawang merah yang tadi sudah saya beli dimasukkan ke wadah bulat pengaman. Selanjutnya sambil ditekan, sambil didorong ke depan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi lakukan semuanya sampai bawang merahnya habis. Menggunakan alat ini jauh lebih praktis, lebih menghemat waktu. Dari setengah kilo bawang merah yang saya parut atau yang saya iris, ini cukup menggunakan waktu tidak sampai 5 menit sudah selesai. Dan hasilnya bagus. Setelah itu, bawang merahnya akan saya rendam ke dalam air. Jangan lupa tambahkan 1,5 sendok teh garam ke dalam air. Tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi getah yang ada di bawang merahnya. Jadi nanti pada saat digoreng hasilnya lebih garing dan juga renyah tahan lama. Rendamnya pun tidak perlu waktu yang lama, cukup 3 sampai 5 menit. Setelah itu bisa dicuci bersih kemudian ditiriskan. Pastikan cucinya bersih dan ditiriskan sampai airnya tidak ada. Di atas kompor saya sudah siapkan wajan, saya isi dengan minyak goreng. Selanjutnya akan saya panaskan menggunakan api sedang saja, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau minyak sudah panas, langsung saya akan masukkan bawang merah yang tadi sudah ditiriskan. Masukkan secukupnya minyak saja, tidak terlalu berlebihan supaya matangnya merata dan hasilnya nanti bagus. Setelah dimasukkan, jangan langsung buru-buru diaduk, tapi diamkan dulu sampai kurang lebih sekitar 2 menit atau 3 menit. Selanjutnya, baru boleh diaduk bagian pinggir-pinggirnya dan sesekali aja mengaduknya, tidak usah sampai diaduk terus supaya hasil bawangnya itu bagus dan tidak patah-patah. Kalau sudah setengah matang, baru bisa diaduk dan mengaduknya pun kalau bawang merahnya warnanya sudah
setengah mateng ya. Ini harus terus diaduk atau sering diaduk supaya nanti matang dari bawang merahnya ini rata. Jadi biasanya bagian sisi pinggir-pinggirnya itu lebih cepat matang daripada yang bagian tengah. Jadi supaya warnanya nanti bagus harus sering diaduk seperti yang saya lakukan di video. Sambil saya mengaduk, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan satu lagi tipsnya, saya sudah siapkan wadah penirisnya yang sudah saya alasi dengan kertas nasi. Tujuannya nanti setelah diangkat, langsung ditaruh di wadah peniris, supaya menghentikan proses memasaknya, jadi warnanya bisa berhenti di situ dan nanti jatuhnya lebih bagus dan tidak terlalu gosong. Kalau warna bawang merah sudah mulai kecoklatan terlihat seperti yang ada di video, langsung saja angkat dan selanjutnya tiriskan. Jangan menunggu sampai warna bawang merahnya terlihat gelap atau matang seperti yang kita inginkan, karena proses memasaknya masih akan tetap berlanjut setelah kita angkat. Jadi kalau mau bawang merah gorengnya hasilnya bagus, angkat sebelum warnanya kecoklatan. Langsung tuang di wadah peniris seperti ini dan sisihkan. Ulangi step menggorengnya sampai semua bawangnya habis tergoreng. Setengah kilo bawang goreng ini saya 2 kali menggoreng. Jadi cukup simple dan mudah banget. Dan minyak bekas sisa menggoreng bawang merah ini bisa dijadikan sebagai minyak untuk tumisan. Ini dia hasilnya bawang merah goreng ala saya. Gimana, warnanya bagus kan? Hasilnya pun garing rata semuanya tapi tidak gosong, rasanya enak banget, gurih, renyah. Bahkan ini kalau dicemilin aja bisa habis setengah kilo saya makan sendiri. Dan sekarang saya mau kasih tips menyimpan bawang goreng supaya hasilnya awet, garing, renyah, dan lebih tahan lama. Tunggu sampai bawang merah gorengnya ini dingin. Kalau sudah dingin, benar-benar dingin, itu bisa dimasukkan ke dalam toples. Kemudian tutup rapat dan simpan di kulkas bagian bawah atau di chiller. Kalau nanti mau digunakan, tinggal dikeluarkan saja. Insya Allah dengan cara seperti itu akan lebih awet dan tahan lama. Gimana bunda-bunda semuanya membuat bawang goreng yang renyah ala saya, mudah bukan? Ini hasil kriuknya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.